Bukan pahlawan. Supaya hemat waktu, saya akan coba baca refleksi saya. Selamat tahun baru, kawan-kawan. KUHP kita baru, KUHP kita baru, Ketua Dewan HAM PBB baru, Enggak. teror kita baru. Apalagi yang baru? Apa? Orde Baru. Selamat datang di era Orde Baru. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan diam datangnya Orde Baru? Hidup korban! Jangan diam! Lawan impunitas! Hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati perjuangan panjang melawan impunitas, melawan ketidakadilan, melawan kekerasan. Impunitas adalah kata yang berarti ketidakmungkinan, baik secara de jure, secara de facto, untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan hak asasi manusia. Ini adalah situasi yang kita hadapi hari ini, di mana kekerasan masa lalu terus berlanjut dinormalkan dan para pelaku tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Baru-baru ini kita menyaksikan penyangkalan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia dan juga Lembaga Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat pada tahun 98. Tidak pernah ada pelanggaran HAM berat pada tahun 1965. Tidak pernah ada pelanggaran HAM berat di masa Indonesia merdeka. Apakah itu benar, kawan-kawan? Kita juga telah melihat bagaimana Menteri Kebudayaan berusaha menghapuskan kebenaran tentang kekerasan masa lalu melalui penulisan ulang sejarah. Apakah itu adalah mengungkapkan kebenaran melalui sejarah atau manipulasi sejarah, kawan-kawan? Dan yang lebih memprihatinkan adalah kita juga telah melihat Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan penyematan gelar pahlawan nasional untuk mantan diktator Soeharto. Penyangkalan kekerasan masa lalu, penulisan ulang sejarah yang memanipulasi fakta-fakta kebenaran, dan penyematan status pahlawan nasional adalah penghinaan kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Hidup korban! Tapi impunitas tidak hanya berwujud di dalam politik, di dalam hukum. Impunitas juga bisa kita saksikan di dalam bentuk praktik-praktik kebiasaan sosial, budaya, bahkan kesenian dan juga musik. Kita telah melihat bagaimana kekerasan dan diskriminasi masih terus terjadi di masyarakat, terutama mereka yang dianggap berideologikan komunisme atau berideologikan Marxisme. KUHP baru melarang Marxisme, padahal Marxisme adalah ideologi yang membuat para pendiri bangsa kita berani melawan kolonialisme. Betul? Bagaimana mungkin pikiran-pikiran para pendiri bangsa, para proklamator, justru dianggap kejahatan? Yang ada, yang harus kita larang adalah Jokowisme, katanya. Nggak boleh, biarin aja. Kita menganut kebebasan. Bahkan bukan hanya larangan ideologi, tapi juga larangan berdemonstrasi tanpa izin. Dan larangan mengkritik yang dianggap menghina kekuasaan. Kata pemerintah, KUH pidana yang baru adalah mahakarya untuk membebaskan kita dari kolonialisme. Apakah benar, kawan-kawan? Justru pasal penghinaan terhadap ratu masih disalin oleh hukum pidana yang baru. Betul?
Justru larangan ideologi Marxisme yang diproduksi oleh kolonialisme masih diadopsi oleh pemerintahan hari ini. Betul? Bahkan lebih jauh lagi, mereka yang berdemonstrasi dicap anarkis, dicap anarko, dicap membawa anarkisme. Apa bedanya pemerintahan hari ini yang memproduksi hukum pidana baru dan KUHP yang baru dengan pemerintahan kolonial, kawan-kawan? Apa bedanya, kawan-kawan? Ada atau tidak? Tidak ada. Larangan ideologi, larangan berdemonstrasi, larangan untuk mengkritik atas dasar penghinaan adalah warisan kolonialisme. Jadi di tahun baru ini kita bukan hanya kembali ke Orde Baru, tapi kembali ke masa-masa silam, masa di mana kolonialisme Belanda, kolonialisme Jepang berkuasa. Kita telah melihat bagaimana budaya kekerasan masih dipromosikan melalui berbagai medium. Kalau kita datang ke Lubang Buaya, ada museum. Oh ya, selamat datang kawan-kawan Dago Melawan. Hidup Dago Melawan. Hidup Dago Melawan. Hidup Dago Melawan dan Sukahaji melawan. Selamat datang kawan-kawan perjuangan dari Bandung dan dari seluruh pelosok Nusantara Indonesia. Dago bersatu. Dago bersatu. Tak bisa dikalahkan. Sukahaji bersatu. Tak bisa dikalahkan. Indonesia bersatu. Tak bisa dikalahkan. Terima kasih kawan-kawan Dago Melawan, Sukahaji melawan. Silakan merapat masuk ke dalam barisan perlawanan. Kawan-kawan, ilmuwan politik Arnold Lipshart pernah mengatakan 19 tahun sebuah negara melewati proses transisi politik, maka ia bisa dikatakan telah membangun stabilitas politiknya. Demokrasi yang bertahan selama 19 tahun adalah demokrasi yang paling stabil di dunia, kata Arnold Lipshart. Tapi demokrasi Indonesia hari ini kita saksikan tidak bisa bertahan. Dan hari ini pula kita saksikan bahwa Kamisan bertahan selama 19 tahun. Hidup korban! Kita berkumpul di hari ini untuk tidak membiarkan impunitas itu terus berlanjut. Kita bertekad untuk terus berjuang, terus melawan dan menuntut keadilan. Kita harus terus menggerakkan kesadaran, menginspirasikan perlawanan, dan membangun kekuatan rakyat untuk mengakhiri impunitas. Setuju kawan-kawan? Kamisan adalah sebuah gerakan yang berjalan hampir 2 dekade, dan kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kita akan terus melangkah, kita akan terus berjuang dan menuntut keadilan. Marilah hari ini kita kuatkan, kita bulatkan tekad kita untuk melanjutkan perjuangan menuntut keadilan. Marilah kita lanjutkan tekad kita untuk melawan dan mencapai keadilan yang diinginkan. Keadilan untuk tragedi 65 sampai tragedi 98, dan juga keadilan untuk mereka yang ada di Papua sampai di Sumatera. Setuju kawan-kawan? Kita akan terus berjuang melawan impunitas, menantang kekerasan, membangun keadilan. Kita harus terus bernyanyi dengan lagu-lagu perlawanan, dengan lagu-lagu kebebasan, dengan lagu-lagu keadilan. Kamisan haruslah terus berjuang. Kamisan haruslah terus melawan. Kamisan haruslah terus menuntut keadilan. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Siapa yang kita lawan? Prabowo! Siapa yang kita lawan? Prabowo! Kita tidak akan pernah berhenti untuk melawan ketidakadilan. Terima kasih.